Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Persen Iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu merindukan berkat Tuhan berlimpah-limpah buat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sehingga apapun yang dikerjakan di tahun yang baru ini, Bapak Ibu dan teman-teman semua sukses, sehat, bahagia, dan diberkati Tuhan dengan limpahnya. Dan tentunya itu juga menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita akan bertemu dengan 3 orang murtadin yang luar biasa di jamaah Tuhan. Dan inilah sebuah kesaksian yang dahsyat dari mereka bertiga. Yaitu kita bertemu dengan Bapak Andika ya. Bapak Andika ini adalah seorang ningrat keturunan bangsawan di Jambi ya. Sangat jahat hidupnya, penuh dengan brutalisme dan dunia yang gelap. Dan dia bukanlah contoh yang baik bagi generasi muda pada saat yang lalu. Tetapi dia menjadi bertobat gara-gara dia sedang ingin memelet seorang wanita untuk menjadi kekasihnya, tetapi gagal karena ternyata wanita tersebut adalah seorang Kristen yang luar biasa. Nah, ada Ibu Mia yang tiba-tiba disembuhkan Tuhan ketika dia sudah putus asa, frustrasi dengan sakit yang tidak sembuh-sembuh. Dia kecewa, dia kok tidak sembuh-sembuh, padahal dia sudah berdoa dan sudah bertalu-talu. Tetapi ketika dia berdoa menyebut nama Isa Al-Masih, Tuhan menyembuhkannya. Luar biasa sekali. Dan ada Bapak Nur Fitriadin yang bertobat karena satu ayat, yaitu Yohanes 14 ayat 6. Nah, bagaimana kesaksian mereka? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Kak Nia FM, saya mau tanya dulu, Kak Nia ini muslimah atau apa, Kak? Saya murtadin, Kak. Murtadin lagi. Coba saya tanya dulu nih, ini nggak boleh ngaku-ngaku nih. Maksudnya murtadin dari mana? Dari Kristen ke Islam atau Islam ke Kristen? Dari Islam ke Kristen. Tapi kita nggak boleh asal-asal main klaim. Sudah berapa lama Kak Nia itu jadi muslimah? Baru jalan 8 bulan. Maksudnya sudah berapa lama jadi muslimah? Menjadi orang Islam jadi berapa lama? Dari kecil. Sampai dari kecil. umur berapa tahun? Sampai sekarang umur 48. 48 berarti sudah lama jadi orang. Coba kita tes dulu nih, kita tes. Kalau benar-benar mantan muslimah, pasti tahu nih. Doa sholat kah, doa makan, bacaan Quran, apa sajalah yang membuktikan bahwa Kak Nia mantan muslimah. Coba. Apa saja? Ayat kursi kah, apa terserah. Ayo. Anak saja ya, Kak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, jelas ini muslimah. Iya, gimana Kak Nia? Ceritanya kok bisa Kak Nia ini meninggalkan Muhammad nih? Gimana jalan? Silakan Kak Nia. Sebentar, Kak, saya pindah ke kamar belakang, di sini berisik. Boleh, silakan. Tiap hari teman-teman sampai saya, tiap hari. Besok tinggal uncup PI sendirian yang jadi orang Islam. Ya, artinya sudah banyak ya perempuan-perempuan, laki-laki juga sudah pada speak up ya. Karena di zaman media sosial ini ya kita ungkapkan seperti itu. Ya, silakan Kak Nia. Ya, gimana, Kak? Gimana? Ini boleh berbagi nih, gimana jalan ceritanya jadi meninggalkan agama Islam? Baru-baru saja meninggalkan agama Islam. Boleh, Kak. Baru berapa lama? Saya baru 8 bulan, dan sebelumnya saya itu menderita sakit, Kak. Oh. Sakit sudah komplikasi dan sudah tidak bisa disembuhkan, divonis sama dokter itu. Dan puji Tuhan, saya sama Tuhan Yesus disembuhkan sampai sekarang. Dan waktu itu saya total itu tidak bisa bangun 3 bulan. 3 bulan itu tidak bisa bangun total. Dan saya di waktu saya sakit yang parah itu, saya melakukan sholat tahajud, Kak. Sholat tahajud
kalau nggak salah itu sekitar 1:30 malam. 1:30 malam itu saya sholat tahajud, dan setelah sholat tahajud saya wirid. Wiridan. Pas wirid itu saya lampu kamar saya kan gelap ya Kak. Oke. Itu ada sinar putih terang gitu, terang benderang menghampiri saya dan menyinari di kamar saya itu terang benderang, dan ada sesosok bayangan berjubah putih, itu jenggotnya segini gitu. Itu bayangan itu langsung meluk saya Kak. Langsung meluk saya, dan di dalam pelukan itu saya merasakan damai, tenang, dan dari jempol kaki sampai ujung rambut itu kayak ada yang narik gitu Kak, kayak tertarik gitu, kayak aliran darah berjalan gitu. Langsung badan saya itu enteng. Langsung enteng, rasa sakit yang saya rasakan itu langsung hilang seketika gitu. Dan saya kaget. Saya ini mimpi apa enggak gitu, saya cubitin, saya ituin badan saya, pipi saya. Itu tapi saya cubitin, saya sakit, saya enggak mimpi, itu langsung saya itu yang bayangan itu tuh melambaikan tangan itu, ayo bangun gitu, kayak melambaikan, ngajak kita bangun gitu. Langsung saya bangun, pelan-pelan saya bisa duduk. Puji Tuhan saya bisa duduk, dan setelah bisa duduk saya coba untuk berdiri. Setelah saya coba untuk berdiri, puji Tuhan, haleluya. Bisa berdiri Kakak, saya sampai saking senangnya, saya jerit-jerit, saya nangis jerit-jerit. Sampai anak saya tidur di atas, anak saya tidur di bawah. Mama kenapa Mah? Mama kenapa Mah? Mama kenapa kok jerit-jerit? Nah ini Mama mimpi apa enggak ini Mama bisa bangun, bisa berdiri. Dan anak-anak juga kan kaget kan, Mama nggak bisa bangun kok sekarang udah bisa berdiri, lari-lari gitu. Gitu. Dan puji Tuhan, saya itu langsung segituan, malam itu juga saya langsung sembuh total. Luar biasa. Dan paginya, dan paginya saya tanya sama, saya ceritakan tuh, saya yang kejadian semalam itu saya ceritakan semua Kak. Ya puji Tuhan, langsung teman saya tanya, kamu punya teman yang agamanya Kristen nggak gitu? Ada gitu. Ya coba kamu tanya, telepon, suruh ke sini gitu. Langsung teman saya itu saya suruh ke sini Kak. Langsung saya cerita semuanya, dan teman saya itu kan Kristen dari lahir ya. Iya. Itu sampai bilang begini, Nia, puji Tuhan, aku yang Kristen dari lahir pengen berjumpa, pengen bertemu sama Tuhan Yesus, aku belum bisa. Tapi kamu yang Muslim, kamu terpilih Nia, kamu bisa berjumpa langsung, bertemu langsung sama Tuhan Yesus. Bukan kamu yang memilih Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus memilih kamu. Kamu sangat beruntung Nia, gitu Kak. Dan temen langsung cerita ini itu. Langsung saya disuruh ke dokter yang saya berobat ya. Sekarang malah dokternya udah meninggal Kak. Mahan Kak. Itu, ya langsung cerita, langsung saya suruh ke dokter ya. Saya langsung ke dokter. Langsung saya di ronsen, di itu semua ya. Hilang semua penyakitnya ya. Juga bilang, ini mujizat Tuhan, sudah tidak ada penyakit apa-apa. Sedangkan saya itu, tapi dulu waktu liver muslimah sama ginjal. Ya, waktu muslimah dulu rajin nggak dulu mempelajari agama Islam? Rajin Kak. Saya rajin puasa, rajin itu sholat ya. Tapi ya puji Tuhan, baru sekarang ini saya menemukan mujizat Tuhan yang sebenarnya Kak. Haleluya, benar-benar Tuhan Yesus dahsyat Kak, luar biasa. Saya bisa sembuh sampai sekarang Kak, dan saya udah bisa mulai aktivitas Kak. Oke. Iyalah, mantap lah ya kesaksiannya Bu Nia ya. Orang-orang yang mengalami mujizat ya, dari Muslim langsung pindah ke Kristen, ini sudah banyak orang-orang seperti ini. Lalu bagaimana tanggapan keluarga? Tanggapan keluarga ya ada yang pro kontra Kak. Pro kontra ya. Ya anak juga ada yang marah-marah ke saya. Mama itu gimana gitu. Mama itu gimana, dosa itu mah. Gitu. Ya saya tidak pedulikan itu. Saya yang merasakan mujizat itu Kak. Baik. Oke lah, terima kasih Kak Nia atas kesaksiannya ya. Terus karena sudah dipercaya pasti semua diselamatkan. Saya percaya itu Kak. Iya, betul. Haleluya.
Haleluya. Iya, teman-teman ya. Jadi ini juga seorang muslimah yang sudah juga mengalami kesaksian seperti itu. Banyak ya, teman-teman ya. Artinya mujizat Tuhan Yesus itu masih terjadi ya, teman-teman ya. Masih ada. Baik ditunjukkan, baik tidak ditunjukkan, mujizat itu tetap yang penting setia. Seperti itu ya. Seperti itu. Oke, mungkin hanya itu kan ya. Dan saya ini Kak, kan ini banyak yang itu, kenapa kamu pakai kerudung gitu. Itu banyak pada dipertanyakan itu Kak. Nggak apa-apa pakai kerudung, nggak apa-apa. Yang penting kalau pakai kerudung jangan maling di Indomaret. Iya, nggak apa-apa. Pakai kerudung juga nggak apa-apa. Orang Kristen pakai kerudung boleh, nggak pakai kerudung boleh. Begitu. Soalnya saya udah nyaman begini Kak, gitu Iya, kan. nggak apa-apa. Dan saya Pakai kan kerudung buat, nggak masalah. apalagi saya single mom kan, saya buat ngelindungin itu kan gitu. Dan saya anak 5 Kak. Bus, banyak, mantap. Saya besarin anak 5. Dan yang kedua udah kerja, yang ketiga kuliah, yang keempat baru SMA kelas 3, yang ketiga kelas 3 SD Kak. Ya puji Tuhan. Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan saya Kak dan anak-anak. Puji Iya, Tuhan. oke lah. Oke, hanya itu yang disampaikan Kak Nia. Ya, saya pengen banyak belajar lagi ya dari kakak dan dari teman-teman semuanya. Oh, boleh, ada itu forum-forumnya. Saya sarankan ini yang makanya ini teman-teman kita nih perlu tempat apologa itu biar nanti ada sendiri-sendiri ya teman-temannya. Bisa juga pakai channel ini teman-teman, tapi sebenarnya ya masih besok-besok lah itu ya. Ada sebenarnya di ini di channel-channel kalau mau belajar tentang Kristenan bisa seperti itu. Kita besok buka kelas khusus lah ya teman-teman ya. Kelas online di TikTok belajar firman Tuhan bisa. Oke Kak. Itu. Oke, begitu Kak Yuli. Oke. Terima kasih Kak Yuli ya, terima kasih. Karena hari ini kita lagi bahas tema yang ini. Saya turunkan ya. Oke, saya turunkan. Dulu saya pesan dulu ya. Apa itu? Titip pesan buat negara kita. Dan saya titip pesan buat Bapak Presiden dan Bapak Gibran, dan tolong tegakkan hukum di Indonesia ini. Kan kita Indonesia ini negara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Tolong tegakkan hukum yang sebenar-benarnya. Kami umat Kristiani minta keadilan dari negara kita dan toleransinya semuanya ya. Saya mohon sama Bapak Presiden dan Bapak Gibran, tolong diperhatikan rakyat kita. Rakyat kita lagi sedang dalam keadaan kehancuran begini, kita harus tolong diperhatikan. Gitu. Oke, hanya begitu ya. Iya. Oke, saya turunkan Kak Nia FM. Terima kasih ya Kak ya. Sama-sama saya turunkan ya. Ini saya turunkan. Kira-kira nih Bang, kita pengen tahu nih Bang, bagaimana kok bisa dari Muslim Anda lalu meninggalkan agama Islam waktu SMA itu? Iya, memang kalau kita boleh kenal nama lengkap saya dulu ya Bang ya. Nama saya memang menarik sih, dari nama saya itu Nur Fitriadin karena saya lahir pas di bulan Idul Fitri. Makanya Nur itu cahaya, lahirnya pas bulan Idul Fitri pada waktu itu. Nah, tapi ketika banyak keraguan-raguan juga ketika masih di apa yang saya baca dan saya tidak mengerti, jujur ya, 3 kali hatam saya baca Al-Quran tapi nggak ngerti apa maksudnya gitu. Hanya udah baca biasa aja, pokoknya baca ulang. Itu udah biasa dalam Islam. Lanjut. Iya, itulah yang terjadi. Tapi saya bersyukur awalnya itu saya dikasih 1 ayat sama seorang penginjil. Jadi bersyukur ketemu penginjil dikasih 1 ayat Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Itu Bang Edis yang disuruh baca aja awalnya, suruh baca, pokoknya dibaca, tidak dijelasin apa-apa. Tapi ya namanya saya masih kuat. Ini ayatnya apa itu Bang? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat itu langsung mengena di hati Anda, membuat Anda penasaran gitu ya? Awalnya tidak. Awalnya tidak?
Karena saya cuma disuruh baca aja, itu awalnya. Kemudian saya cuma berkata dalam hati, ya agamamu, agamamu, gitu. Agamaku, agamaku. Saya cuma bilang gitu. Peristiwa menariknya itu terjadi ketika saya di musola itu, Bang. Ketika saya ngaji ke musola, saya ngaji Al-Quran, ayat itu tiba-tiba saya hafal dan muncul di pikiran saya. Itu sih awal mulanya. Dan kemudian saya penasaran ketika ayat itu saya hafal. Kok bisa saya hafal ayat itu? Kemudian saya cari lagi itu penginjilnya, baru saya dijelasin bahwa Yesus itu satu-satunya jalan. Kemudian gak lama saya ambil keputusan untuk percaya Yesus. Meskipun pada akhirnya harus diusir dari keluarga, itu sih Bang. Waduh, di zaman SMA masuk Kristen, ketahuan orang tua, padahal masa kecilnya anak musola ya. Akhirnya mengambil langkah justru malah meninggalkan agama yang dari kecil dididik itu. Akhirnya orang tua mengusir Anda. Lalu bagaimana itu ininya? Ya, itulah ya. Puji Tuhan, dengan cara Tuhan itu saya ketemu sama seorang jemaat Kristen. Saya dibesarkan di situ sambil diperlengkapi. Ya, puji Tuhan bisa menyelesaikan studi di salah satu seminari di Jawa, gitu sih Pak. Oke. Akhirnya Anda sekolah teologi ya? Iya, sekarang sudah melayani di salah satu gereja di Kalimantan. Puji Tuhan. Ya, jadi teman-teman ya, kita tahu ya banyak nih. Bahkan kalau kita bikin khusus buat kesaksian orang-orang yang meninggalkan agama Islam, ini sampai tahun depan nggak kelar teman-teman. Selalu ada aja terus nih orang-orang yang akhirnya meninggalkan agama Islam dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, yang saya heran gini Bang, saya ini kan sering nih di media sosial membandingkan Islam dan Kristen. Saya bandingkan bagaimana di dalam agama Islam itu, terus di Kristen bagaimana. Dan banyak sekali memang ya orang-orang yang dia tidak berani nongol di sini di layar, tapi dia inbox saya. Nah, dia inbox saya bilang begini, Bang, saya ini Muslim sejak begini-begini, tapi setelah nonton channel Anda berkali-kali, saya renung-renungi, akhirnya memang saya sepakat dengan Anda bahwa apa yang Anda katakan itu benar. Cuman saya tidak berani untuk tampil di layar dan memberi kesaksian. Itu banyak sekali orang yang inbox seperti itu. Nah, tapi yang kedua ini yang saya heran. Ini masih dalam pertanyaan besar saya ini. Kadang-kadang ketika Muslim naik Bang ke sini, ya, terus saya bilang sama dia, sering nonton channel Edis TV? Sering. Udah berapa lama? Udah 6 bulan katanya. Bagaimana? Kamu masih Islam? Iya katanya. Ini yang saya heran gitu loh. Bagaimana mungkin saya sudah memberitahukan selama 6 bulan dia nonton saya, tapi dia masih Islam. Nah, saya itu antara percaya dan tidak percaya. Apakah dia itu benar-benar 6 bulan nonton, atau dia hanya 6 bulan nonton Edis TV, scroll, begitu. Saya tidak tahu gitu. Nah, kalau menurut Anda sendiri nih Bang, Anda sudah lama nggak nonton channel Edis TV? Nonton channel saya? Sebenarnya dari dulu waktu masih di Indo ya, mungkin Bang Edis ya, sempat ada yang rame-rame, itu saya sudah lihat sih sebenarnya. Oke. Dan ya sampai beralih kenegaraan ya. Oke. Tuh, jadi saya sering nonton juga dan memperlengkapi dalam pelayanan juga sih Bang Edis. Iya. Oke, artinya di sana ini Bang, kendala-kendalanya ada juga nggak? Atau banyak juga nggak di pelayanan Anda bertemu dengan orang-orang Muslim yang pengen masuk Kristen gitu, banyak Bang? Beberapa sudah ada. Ya puji Tuhan sih, saya ketemu dengan orang-orang yang seperti itu juga. Ada sekitar berapa ya, sudah 4-3 orang lah yang baru-baru ini. Oke, iya. Jadi intinya teman-teman sekalian ya, bahwa sudah banyak ya orang-orang Islam yang bertobat kemudian menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, pesan Anda nih Bang, kepada orang-orang yang masih seperti Anda dulu. Apa ini Bang? Ya, kalau buat saya, pesan buat semuanya, bagi saya itu keselamatan itu Tuhan yang memilih kita.
Tuhan sudah menawarkan buat kita. Oleh sebab itu, jangan keraskan hati saudara untuk menerima Dia yang sedang mengetuk pintu hati kita. Itu aja sih, karena buat saya Tuhan sudah mengetuk pintu hati kita. Tapi kalau kita mengeraskan hati, ya selamatlah itu. Baik. Oke, terima kasih Bang Nur Bless atas kesaksiannya. Semoga apa yang Anda sampaikan ini menjadi inspirasi bagi para penonton-penonton Muslim di sini yang berada dalam kebimbangan. Karena mereka sudah jelas-jelas mengetahui bahwa Muhammad itu berdosa, ya, Muhammad itu melakukan hal-hal yang tidak pantas ditiru. Mereka sudah tahu itu. Tetapi mereka masih tetap saja ya seperti terpaksa begitu menjadi pengikut Muhammad. Mudah-mudahan mereka bisa mengambil tindakan yang ekstrim untuk meninggalkan Muhammad dan menjadi pengikut Tuhan Yesus seperti itu. Oke, hanya itu Bang Bless. Ya, ada lagi Bang Edis. Silakan Bang. Ini ya, saya juga pernah mengalami begitu sulitnya untuk menerima Yesus ya. Ada banyak tantangan dan rintangan, ancaman-ancaman. Ya jujur kakak pertama saya itu Ustadz. Habis itu saya nomor 2. Ada yang ketiga lagi dan seluruh keluarga besar itu masih Muslim semua jadinya. Makanya beratnya itu banget untuk kita meninggalkan gitu. Sampai dicoret dari kakak, harus kakak sendiri. Dan tantangannya itu pasti berat gitu. Tetapi kalau kita bicara tentang surga, wah itu lebih besar daripada yang lain ya. Pandangan kita hanya kepada Yesus Kristus yang memberikan hidup yang kekal, itu yang lebih penting dari segalanya. Karena persoalannya adalah hidup kekal ya, bukan kesenangan yang ada di dunia. Kesulitan itu pasti ada. Makanya kalau saya banyak orang-orang yang berkata ikut Kristen tuh karena harta. Siapa yang bilang gitu? Bukan soal harta tetapi soal hidup yang kekal. Itu aja sih Bang Edis. Oke. Terima kasih Bang Nur kesaksiannya, maju terus pelayanannya, sampai ketemu lagi ya Bang Nur ya. Salam kepada teman-teman di Kalimantan. Terima kasih Bang Nur. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yeay. Haleluya. Murtadin semakin di depan, yang lain makin ketinggalan. Salam. Salam karya. Salam semuanya. Salam semua teman-teman yang baru saja bergabung ya. Terima kasih sudah hadir teman-teman semua. Bahagianya kita bisa memuji Tuhan dengan bahasa yang kita paham dan mengerti. Saya dulu teman-teman semua memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan bahasa yang gak saya ngerti. Ya. Gak paham, yang penting imanin saja supaya Allah itu harus ngerti kita. Itu teman-teman semua, pagi ngomongnya gitu, siang ngomongnya gitu, malam, sore, siang, malam, itu aja yang disebutin. Amin. Kalau bukan Tuhan, teman-teman semua, tidak mungkin saya bisa kenal Yesus. Ya. Dan saya mengenal Yesus itu dalam rangka saya buronan. Saya pernah kena kasus kriminal, teman-teman semua, ya, di kota Jambi. Ya. Saya buronan dan itu paling dicari waktu itu, ya. Nah, saya mengenal Yesus itu dalam rangka waktu saya buronan, teman-teman semua. Lucu kan? Saya kenal Yesus itu bukan lagi sholat, bukan lagi saya berdoa, bukan saya lagi menyembah Tuhan, bukan. Tapi dalam keadaan buronan dan saya hidup dalam kegelapan. Ya, teman-teman semua. Akhirnya saya datang ke tempat guru saya, ya. Nah, saya singkat cerita saja. Gara-gara saya mau melet cewek Kristen tadinya. Dipelet gak kena saya penasaran. Teman-teman semua. Ya. Dari rasa penasaran itulah saya cari tahu siapa gurunya cewek ini, teman-teman semua. Ya. Terus saya ikuti. Pas hari Minggu saya ikutin dia. Ternyata cewek ini ke gereja. Sementara saya alergi lihat gereja. Jadinya saya juga bilang begitu teman-teman semua. Masa Tuhan manusia dituhan-tuhankan?
Masa manusia dijadikan Tuhan? Masa manusia disembah-sembah? Saya baru sadar teman-teman semua, dulu juga saya menyembah manusia. Sebelum saya terima Yesus, saya juga menyembah manusia. Sadar coy, kita juga dulu menyembah manusia, saya termasuk ya. Ya, kita ikuti ajarannya, cara dia berdiri, cara dia duduk, cara dia berjalan pun diikuti. Bahkan cara dia buang air pun kita ngikuti. Gimana kita nggak menuhankan dia? Ya, benar atau benar ini saya ngomongin teman-teman semua? Haleluya. Cuman beda bahasa saja. Dulu bahasanya Rob, ya. Sekarang bahasa Indonesianya Tuhan, itu aja. Amin. Saya juga dulu berpikir begitu sewaktu saya masih hidup dalam kebotolan. Iya. Saya beruntungnya sedikit teman-teman semua. Waktu saya dalam kebotolan, saya nggak mau ikut-ikutan. Iya, nggak mau saya ikut-ikutan. Orang tua saya kan berlatar belakang RT 6 teman-teman semua, ya. Keluarga saya itu RT 6 semua. Saya berlatar belakang saya RT 6, ya. Apalagi seorang Raden teman-teman semua, ya. Mungkin cuman satu-satunya saat ini. Saya nggak tahu kalau ada yang lain, ya. Saat ini satu-satunya Raden yang mengikut Yesus, orang Jambi teman-teman semua, baru saya. Resiko nggak? Resiko. Tadinya haram jadi halal. Saya jadi, begitu saya menerima Yesus sebagai Tuhan, saya jadi produk halal. Ya, apalagi saya bersaksi seperti ini teman-teman semua, tambah halal. Kira-kira konyol nggak kalau saya ini tidak mengimanin yang pasti, ya, teman-teman semua. Sementara saya bersiko, ya, jadi halal. Apa artinya halal? Bisa dimakan siapa saja. Haleluya, ya, teman-teman semua, ya. Saya tahu teman-teman semua risikonya saya menerima Yesus sebagai Tuhan, ya. Terutama saya harus ditinggalkan keluarga saya. Saya harus terpisah dari mereka-mereka yang saya sayangi, ya, teman-teman semua, ya. Tidak mudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Teman-teman semua, ada banyak yang harus kita perhitungkan. Apalagi saya, keluarga besar saya, teman-teman semua, ya. Ya, saya asli orang putra daerah Jambi, teman-teman semua, yang istilahnya turunan bangsawan Jambi, karena saya bergelar Raden, teman-teman semua. Datuk saya adalah Raden Jayapakmo, ya teman-teman semua, ya, dikenal di Jambi, teman-teman semua. Silakan dicek atau benar tidaknya. Saya tidak mungkin juga bawa nama kampung kalau saya itu tidaklah benar, teman-teman. Bukan pamer, teman-teman semua. Saya bukan Radennya yang saya pamerkan. Tapi teman-teman semua, lihat ini. Ada seorang Raden dari kota Jambi yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Haleluya. Untuk apa? Untuk supaya juga menyelamatkan Raden-Raden yang lainnya, supaya mereka boleh diselamatkan, menjadi percaya, mengikut Yesus, dan menerima mahkota kehidupan yang kekal. Kenapa saya perjuangkan? Karena di dalam Yesus ada kepastian, ya teman-teman semua. Pasti selamat, pasti masuk surga, pasti ada damai dan sukacita. Haleluya, teman-teman semua, ya. Saya bukan orang baik-baik, teman-teman semua, ya. Bukan orang baik-baik diselamatkan Tuhan, ya. Saya dari asal bergundal, teman-teman semua, berandalan, teman-teman semua, ya. Orang yang kotor, yang tukang main perempuan, ya, sono sini, main maksiat, itu sebagai warna hidup saya, teman-teman semua. Narkoboy adalah itu kesukaan saya dulunya, ya teman-teman semua. Dagang seperti itu, ya, dagang barang enak juga.
Narkoboy adalah itu kesukaan saya dulunya, ya teman-teman. Dagang seperti itu, ya, dagang barang enak juga. Semua yang enak-enak dulu saya dagangin, teman-teman. Ya. Jadi saya ini bukan orang baik yang diselamatkan Tuhan Yesus. Justru saya orang berdosa yang diselamatkan Tuhan Yesus. Tapi itulah teman-teman semua. Untuk itulah Tuhan Yesus turun ke dunia. Apa itu? Iya teman-teman semua. Untuk itulah saya diselamatkan. Untuk juga memberitakan kepada teman-teman semua. Bagaimana kok orang seperti saya bisa diselamatkan Tuhan. Ya teman-teman semua. Bagaimana orang yang dulunya menghina Tuhan Yesus. Mana mungkin manusia jadi Tuhan. Ya, Tuhan kok disalib di tiang jemuran. Kalau dia Tuhan, dia kan bisa turun, nggak sempat disalibkan, dia bisa habiskan itu orang yang mau menyalibkan dia. Amin. Benar atau benar teman-teman semua? Ya. Dan apa yang terjadi di dalam diri Yesus itu bukan dongeng dari dalam goa. Ya, Yesus bukan datang dari dalam goa tiba-tiba mengaku dirinya nabi. Ya. Yesus terpelajar dari sejak kecilnya, sudah dia bayi suci. Sudah digelarnya sudah juru selamat, Tuhan Yesus Kristus sang juru selamat. Itu gelarnya. Ya, itu dari lahir sudah diberitahukan tentang bahwa dialah juru selamat itu akan lahir. Penyelamat dunia, sudah ada nubuatannya. Ya, yang ngarang itu teman-teman semua, kalau cerita dari mimpi dipercaya itu baru ngarang. Yesus itu datang dari sorga, bukan keluar dari dalam goa dia ngaku dirinya nabi, bukan. Ya, tiba-tiba keluar dari dalam goa gelap ngaku nabi, enggak. Yesus enggak gitu. Yesus datang dari sorga, ya, melalui kelahirannya di dalam tubuh rahim Maria. Jelas ceritanya, ya, bukan tiba-tiba ujuk-ujuk tiba-tiba kok jadi nabi, bukan. Yesus dari nabi itu bukan dari pengakuannya, tapi dari perbuatannya. Orang mengakui dia Tuhan dan juru selamat itu bukan dari pengakuan mulutnya. Ya, semua perbuatan tanda-tanda ilahi itu, ya, sebelum dia lakukan itu sudah ada nubuatnya, Tuhan dan juru selamat. Ya, saya juga bilang, mas, Tuhan kok manusia, musyrik dong. Iya teman-teman semua, Tuhan yang oten kok ada 3. Ada Bapa, ada anaknya, ya. Bapa beranak jadi Tuhan. Nah, iya. Sebelum saya mengenal teman-teman semua, nggak masuk akal, karena memang nggak bisa masuk akal. Kalau Allah masuk akal, dia bukan Allah, berarti sama dengan Allah. Justru tidak masuk akal, maka dia jadi Allah. Amin. Kalau Allah masuk akal manusia, berarti Allahnya kecil dong. Allah harus begini, tipikal Allah begini. Sama kayak kita beli motor nih, Allah ini harus 250 cc supaya kenceng, ya. Ya, mereknya harus ini, bannya harus seperti ini. Allah kok dibentuk? Haleluya. Justru Allah itu melampaui akal pikiran manusia. Tidak terlampaui. Amin. Karena dia Allah. Allah nggak boleh jadi manusia. Masa nggak boleh? Suka-suka dia, orang dia penguasa. Teman-teman semua, Allah kok jadi ciptaannya? Loh, teman-teman semua, saya mau tanya, di kolong langit ini, adakah makhluk lebih mulia dari manusia? Saya mau tanya, jawab dengan jujur. Adakah makhluk lebih mulia dari manusia? Ciptaan Allah? Saya kira tidak ada. Nah, kalau Yesus, ya, atau Allah, firman Allah menjadi manusia, dia menjadi manusia paling mulia di antara yang paling mulia. Karena dia bukan lahir dari benih manusia, tapi dia lahir dari roh Allah. Maka dia disebut anak Allah. Amin. Anak tunggal Bapa. Haleluya. Tidak ada ayat yang bisa menyangkal Yesus bukan Tuhan, teman-teman semua. Sampai hari ini, ya, orang main comot-comot ayat,
mau nyangkal Yesus bukan Tuhan. Lucu. Ya, teman-teman semua. Karena mereka begini teman-teman semua, kita sadar ya. Karena tidak ada ayat-ayat yang kitab suci mereka bisa menyangkal Yesus bukan Tuhan. Itu yang sebenarnya. Amin. Tidak bisa. Tidak ada kekuatan di ayat kitab suci mereka untuk menyangkal. Ya, jadi ini tadi kan saya buronan teman-teman semua ya, waktu buronan itu, tapi saya sudah selesaikan itu karena saya di penjara ya teman-teman, di penjara. Saya sudah tebus itu. Jadi mengikut Yesus itu teman-teman semua, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tuh oke, dosa kita diampuni, tapi kita harus bertanggung jawab dengan perbuatan kita selama kita di dunia. Apakah kita menyakiti orang? Kita harus bertanggung jawab ya. Harus, kalau kita harus melanggar hukum, kita harus menjadi ya patuh kepada hukum, taat hukum. Itu di dalam Yesus itu kita, makanya ada apa yang wajib untuk negaramu, lakukan itu. Apa yang wajib untuk Tuhanmu, lakukan itu. Diajarkan Yesus. Nah, akhirnya saya sudah bebas dari buronan teman-teman, karena saya sudah menjalankan hukuman. Nah, tapi teman-teman luar biasa. Disitulah saya menyatakan kuasa Tuhan itu bekerja luar biasa. Jadi orang yang dendam sama saya teman-teman semua itu jadi ada dibayar lah untuk menghabisi saya di dalam ya. Ceritanya teman-teman semua. Nah, itulah pertolongan Tuhan. Jadi orang yang diutus itulah datang kepada saya. Mungkin dia ngelihat saya di sana di dalam itu nggak berbuat apa. Ya, perbuatan saya nggak beda sama napi-napi yang lain teman-teman semua. Dia ngaku kepada saya. Itu orang yang mau diutus untuk membunuh saya ya, membalaskan keluarga korban teman-teman semua. Dia datang kepada saya, Bang, abang, ini mohon maaf dulu ya bang. Saya mau jujur sama abang. Apa? Saya nggak tega bang dengan abang. Abang kan kayaknya ya abang orang yang baik gitu kan, dia bilang gitu teman-teman. Terus ada apa? Saya bingung. Sebenarnya saya masuk ini bang. Dia kasusnya lucu teman-teman. Cuman kasus pemukulan doang dia masuk. Ya preman sono lah gitu. Dia ngaku saya sebenarnya diutus bang kata di sini. Ya untuk ngabisin abang. Bilang. Loh, ya udah terserah, saya bilang. Silakan aja. Enggak gitu bang, ini kan saya mau jujur katanya. Akhirnya dia minta, akhirnya jadi teman akrab teman-teman semua. Luar biasa teman-teman, pertolongan Tuhan itu luar biasa. Jadi teman-teman semua, jangan takut mengikut Tuhan. Penyertaan Tuhan itu nyata. Ya, kalau memang sudah waktunya, selesai. Ya, ada waktunya Tuhan. Jadi jangan takut, beritakan kebenaran, saksikan. Ya, kalau sudah waktunya Tuhan, selesai. Ya. Perlindungan Tuhan pasti nyata, tapi dengan kasih, ya. Jangan kita dengan nyaci maki, teman, gak usah, ya. Apalagi sampai kita kata-kata kotor keluar, jangan, amin. Karena tanda-tanda pengikut Yesus itu tidak ada lagi kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya, ya. Melainkan kata-kata berkat, ya. Kita berkati orang, doakan orang, ya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Inilah sebuah peristiwa ajaib di akhir zaman di mana Tuhan menjamah orang-orang yang mungkin tidak kita pedulikan atau mungkin tidak kita perhatikan. Tetapi jika kita memiliki kasih, kita mendoakan mereka, kita bersyafaat bagi mereka, maka orang-orang yang tidak kita kenal, tidak kita ketahui, tiba-tiba dijamah Tuhan. Nah, itulah yang terjadi dengan Pak Nur Fitriadin, yang terjadi dengan Ibu Mia, dan yang terjadi dengan Pak Dika, ya. Semuanya itu karena kuasa Roh Kudus, hanya lewat kita berdoa. Pasti nanti ada cara Tuhan, mungkin lewat seorang penginjil, mungkin lewat seorang yang bersaksi, mungkin lewat penyakit, mungkin lewat suatu peristiwa, mungkin lewat suatu kejadian-kejadian alamiah, tetapi Tuhan pasti mendengarkan doa-doa orang percaya yang merindukan setiap orang diselamatkan. Nah, itulah tugas kita di muka bumi, jadi berkat, jadi terang, jadi garam. Tuhan beserta kita dan pasti memberkati kita berlimpah-limpah. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.